wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ica. Hari ini kita bakalan membahas salah satu lembaga tinggi negara. Apa itu? Yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kita bakalan membahas salah satu tugas penting nih dari BPK itu sendiri, yaitu terkait dengan pemeriksaan keuangan. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa tuh BPK dan sejarah singkat tentang BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1947 dibentuk dengan tujuan untuk memeriksa pengelolaan dan keuangan negara. BPK sendiri telah mendapatkan mandat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Nah, salah satu pemeriksaan yang selalu dilakukan BPK adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian atau lembaga negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan keuangan sendiri merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, khusus untuk pemeriksaan keuangan memiliki tahap metodologi pemeriksaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Biar lebih paham lagi nih terkait dengan pemeriksaan keuangan, mending kita bahas satu persatu yuk tahap-tahap pemeriksaan keuangan. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap ini sebenarnya penting direncanakan dan sebaik-baiknya karena digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Jadi tahap perencanaan ini tidak boleh dianggap remeh ya. Nah, biar lebih gampang memahami tahap perencanaan, mari kita membagi tahap perencanaan ini ke dalam 10 langkah. Yang pertama adalah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Biar gampang untuk memahami tujuan pemeriksaan, sebagai seorang auditor atau pemeriksa harus selalu melakukan komunikasi ya dengan pemberi tugas. Dan yang terpenting adalah pemeriksa harus memahami tujuan pemeriksaan keuangan. Langkah kedua adalah pemenuhan kebutuhan pemeriksa. Ini gak kalah pentingnya karena melakukan pemeriksaan keuangan itu seperti sedang berperang. Dibutuhkan strategi untuk melawan musuh. Nah, salah satu strategi yang penting adalah menyusun kekuatan tim pemeriksa dengan komposisi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan penugasan. Kemudian langkah ketiga adalah pemahaman atas entitas. Langkah pemahaman atas entitas bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja secara umum dan resiko serta untuk mengidentifikasi dan memahami hal-hal penting yang harus dipenuhi oleh entitas dalam mencapai tujuannya. Nah, langkah keempat adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini dapat membantu pemeriksa dalam mengidentifikasi adanya risiko lain yang masih harus diperhatikan dalam pemeriksaan tahun berjalan. Langkah kelima adalah pemahaman atas sistem pengendalian intern. Tujuan di tahap ini sebenarnya untuk mengkaji pengendalian intern yang ditetapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien, serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Langkah keenam adalah pemahaman dan penilaian risiko. Tujuan tahap ini sebenarnya adalah untuk melakukan pengkajian atas penilaian risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan yang efektif dan efisien. Langkah ketujuh adalah penetapan materialitas awal dan kesalahan tertoleransi. Materialitas itu merupakan besaran penghilangan atau kesalahan pencatatan yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui ini, semakin tinggi presentase yang digunakan untuk mengukur perencanaan materialitas dan kesalahan tertoleransi, maka semakin meningkat pula ukuran atau jumlah kesalahan pencatatan yang tidak terdeteksi. Langkah ke-8 adalah penentuan metode uji pedik.
di mana penentuan ini untuk memberikan keyakinan tentang kualitas informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Langkah ke-9 adalah pelaksanaan prosedur analitis awal. Nah, dalam tahap ini sebenarnya akan membantu pemeriksa dalam mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi yang membutuhkan pemeriksaan yang mendalam atau area-area yang berisiko rendah. Nah, langkah terakhir adalah penyusunan program pemeriksaan atau P2 dan program kegiatan perseorangan atau PKP. P2 sendiri menjelaskan secara terperinci jenis, waktu, dan luas prosedur pemeriksaan. Apabila P2 telah disetujui, maka biasanya ketua tim akan melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim. Lalu kemudian para anggota tim akan menyusun konsep program kerja perorangan atau PKP. Setelah kita menyusun rencana pemeriksaan nih, maka rencana itu tentunya harus direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan. Nah, sama seperti tahap perencanaan, biar gampang di tahap pelaksanaan ini kita akan membaginya ke dalam 6 langkah. Langkah yang pertama adalah pelaksanaan pengujian analitis terinci. Pengujian analitis ini dapat dilakukan dengan cara analisis data, teknik prediktif, dan juga analisis rasio dan tren. Nah, langkah kedua adalah pengujian sistem pengendalian intern. Pengujian terhadap sistem pengendalian intern ini meliputi pengujian yang dilakukan terhadap efektivitas desain dan juga implementasi sistem pengendalian intern. Nah, hasil pengujian sistem pengendalian intern ini digunakan untuk menentukan asersi dari laporan keuangan entitas yang akan diperiksa. Nah, kemudian langkah ketiga adalah pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Pengujian ini sebenarnya meliputi pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian ini harusnya memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Langkah keempat adalah penyelesaian penugasan. Dalam penyelesaian penugasan ini sebenarnya ditandai dengan penyusunan konsep temuan pemeriksaan, di mana tujuan tahap ini adalah menyusun kesimpulan pemeriksaan dalam suatu daftar temuan pemeriksaan. Nah, langkah yang kelima adalah penyampaian temuan pemeriksaan atau TP kepada entitas yang diperiksa. Sebenarnya setelah konsep temuan dibuat, maka temuan tersebut akan disampaikan kepada entitas yang diperiksa untuk dimintai tanggapan atas temuan tersebut. Penyampaian TP ini merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan keuangan. Tahap ini sebenarnya merupakan batas tanggung jawab pemeriksa terhadap kondisi laporan keuangan yang diperiksa. Nah, pemeriksa tidak akan terbebani lagi dengan tanggung jawab atau suatu kondisi yang terjadi setelah tanggal pekerjaan lapangan tersebut. Nah, tahap terakhir adalah tahap laporan, di mana di tahap ini hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dituangkan secara tertulis ke dalam suatu bentuk laporan yang disebut dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas, yakni badan. Badan ini terdiri atas 9 orang anggota BPK ya. Harus diketahui juga kalau jenis laporan hasil pemeriksaan keuangan itu terdiri atas 3, yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan itu sendiri, kemudian ada laporan atas pengendalian intern, dan yang terakhir adalah laporan atas kepatuhan. LHP atas laporan keuangan merupakan laporan yang utama. Laporan ini akan mengungkapkan opini terhadap kewajaran atas laporan keuangan yang dapat diberikan. Terdapat 4 opini yang salah satunya akan diberikan kepada entitas. Nah, opini-opini tersebut adalah yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau biasa kita singkat dan WTP. Opini ini sebenarnya menyatakan bahwa laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau WDP. Nah, opini ini sebenarnya menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Opini selanjutnya adalah tidak wajar. Nah, opini tidak wajar ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar pada posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
Nah, opini keempat adalah menolak memberikan pendapat atau yang biasa dikenal dengan disclaimer opinion. Nah, disclaimer opinion ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat ini harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut. Nah, jika seluruh tahap telah dilaksanakan, maka laporan hasil pemeriksaan atas keuangan negara atau daerah akan diserahkan ke masing-masing entitas dan juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya. Nah, itulah tadi tahap-tahap pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK dalam menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bisa menambah pengetahuan kita ya terkait pemeriksaan keuangan. Bye-bye.